Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi di lanjutan video kami. Ya, video kami part selanjutnya, lanjutan dari materi persamaan kimia ya. Jadi bagi Ananda sekalian yang baru bergabung di part ini, silakan tonton dulu di part sebelumnya, part 1 dan part 2. Supaya pada kesempatan ini, video ini yang Anda tonton sampai habis nanti itu tidak ada kesalahan pahaman atau yang biasa disebut gagal paham ya. Jadi tonton dulu sebelumnya baru masuk ke sini. Oke, terima kasih. Oke, saya langsung saja. Pada video kali ini lanjutan part 1 kemarin tentang apa itu persamaan kimia, part setelahnya itu apa itu bagaimana menuliskan persamaan kimia, dan yang terakhir itu masuk ke sampai bagaimana menyetarakan persamaan kimia ya. Jadi di sini kita belajar menyetarakan persamaan kimia. Nah, sebelum kita menyetarakan ya. Jadi ini dari kata setara ya. Setara. Jadi nanti dalam persamaan kimia ada sesuatu yang harus setara ya. Jadi persamaan kimia ini harus setara. Nah, nanti dijelaskan di sini apanya sih yang setara ya. Nah, kemudian saya jelaskan, saya sampaikan dulu prinsipnya. Jadi ada dua prinsip ya. Coba diperhatikan di sini yang tanda pagar ini, tanda tagar. Nah, ada dua prinsip yang harus dipegang. Kita pegang teguh itu prinsip ketika kita mau menyetarakan persamaan reaksi atau persamaan kimia ya, persamaan reaksi kimia. Nah, pertama itu jumlah atom sebelum reaksi atau sebelum panah sama ya, sebelum reaksi atau sebelum panah sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Jadi nanti itu jumlah atom sebelum panah harus sama dengan setelah panah ya. Nanti dijelaskan lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia, yang diubah hanyalah angka koefisien, bukan angka indeks ya. Bukan angka indeks ya. Jadi pegang teguh ini baik-baik. Jadi yang nanti yang kita ubah-ubah atau kita permainkan, istilah saya permainkan, yang kita ubah-ubah nanti itu hanyalah angka koefisien, bukan angka indeks. Nah, bagi yang belum tahu apa itu koefisien, apa itu angka indeks, silakan tonton lagi di part sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan mana itu angka indeks, mana itu angka koefisien dalam persamaan reaksi. Misalnya ya, saya ambil contoh ya, reaksi yang sebelumnya saja supaya lebih nyambung, Na dengan oksigen ya. Ya, di sebelumnya itu kita sudah bahas persamaan reaksi. Kita ambil contoh yaitu ketika natrium bereaksi dengan oksigen menghasilkan natrium oksida ya, Na2O. Jadi ini padat, di sini gas, di sini padat juga. Jadi sebenarnya ini saya agak perjelas lagi ya persamaan reaksinya. Jadi dalam persamaan reaksi itu sebenarnya ada dua bagian ya. Ada dua bagian. Ada sebelum panah dan ada setelah panah. Jadi ini contoh persamaan reaksi ya. Jadi ada sebelum panah, kayak ini kan panahnya. Ini panahnya ya, silakan diperhatikan panahnya. Ada sebelum panah, ada di bagian sebelumnya, ada setelah panah ya. Ya, ada sebelum panah dan ada setelah panah. Nah, saya rasa kalau ini tanda S sudah tahu ya, apa itu S yang ini, apa itu ini G, apa itu S ya. Apa ini tanda panah artinya, apa ini artinya tambah. Saya sudah jelaskan di part sebelumnya. Jadi saya tinggal lanjut lagi ya. Sebelum kita menyetarakan ada beberapa lagi yang perlu kita tahu dulu ya sebelum kita menyetarakan. Nah, sekarang ini sebelum panah ya. Jadi ada sebelum panah yang ini, sebelum panah dan setelah panah ini ya.
nama lainnya sebelum panah. Jadi saya hanya kasih nama ini sebelum panah. Ini istilah saya saja ya, sebelum panah, supaya gampang dimengerti. Jadi biasanya di soal itu disebutkan sebelum reaksi ya, sebelum reaksi. Ya, jadi memang ini keadaan sebelum reaksi ini yang di atas ini. Nah, ini setelah panah, keadaan setelah reaksi. Ini saya perkenalkan saja istilah-istilahnya ya, ketika kita mengerjakan soal. Jadi supaya saya kasih tahu memang apa-apa yang biasa disebutkan di soal ya, supaya jangan sampai nanti lain diajarkan di sini, lain juga di soal ya. Nah, jadi ini sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Nah, biasa juga di soal disebutkan di sebelum panah itu namanya reaktan. Istilah lainnya ya reaktan. Sama ya, sama reaktan. Jadi ini juga namanya reaktan. Semua yang di sebelum panah namanya reaktan. Dan di setelah panah namanya produk atau produk. Nah, samanya produk. Produk ya. Terkadang di soal disebutkan pakai istilah ini reaktan dengan produk. Jadi kalau ada soal bilangnya reaktan, berarti itu maksudnya sebelum panah atau sebelum reaksi. Sama ya maksudnya ya. Saya tekankan terus ini. Kemudian kalau dikatakan di soal produk, berarti itu maksudnya di setelah panah atau setelah reaksi. Nah, biasanya juga istilah lainnya lagi, terkadang soal menyebutkan dia pereaksi. Pereaksi. Jadi reaktan. Jadi sebelum panah, sebelum reaksi, reaktan, pereaksi sama. Itu di bagian sebelum panah. Kadang juga di soal dibilangi pereaksi. Jadi ini natrium dengan oksigen pereaksi atau reaktan. Pokoknya semua sebelum panah ya, saya tekankan terus. Nah, terkadang juga istilah lainnya setelah panah itu dikatakan hasil reaksi. Hasilnya reaksi ya. Namanya saja hasil ya, jadi harus di setelah panah. Karena ini hasilnya ceritanya. Ini hasilnya ketika ini Na bercampur atau bereaksi dengan oksigen. Begitu maksudnya ya. Nah, situ saya sudah ungkapkan secara bahasanya ya, secara kalimatnya di part sebelumnya ya. Nah, jadi ini saya kasih tahu saja istilah-istilah yang sering disebutkan di soal. Kemudian apa lagi ya? Ya, saya rasa ini saja ya, mungkin ini ya. Jika bagi penonton hadirin ada yang istilah lain yang biasa didapatkan di soal, itu silakan ditulis saya di komen. Jadi pengalaman saya ini kemungkinan ya, ini sering terjadi disebutkan di soal. Yang kebanyakan biasa siswa tidak mengerti apa itu produk. Ternyata produk itu hasil reaksi setelah reaksi apa itu reaktan ya. Istilah ini biasa 3 disebutkan di soal, terkadang muncul di soal. Yang biasanya sama aja maksudnya ya, sama arti ini sebelum reaksi, sama aja maksudnya reaktan, sama aja maksudnya bereaksi, sama aja artinya. Itu yang di sebelum panah. Kalau setelah panah itu biasa dinamakan setelah reaksi, produk atau hasil reaksi. Terkadang memang berdasarkan pengalaman saya jelaskan misalnya reaktan dengan produk. Kemudian biasa siswa mendapatkan soal, disebutkan di situ di kalimatnya bereaksi dengan hasil reaksi, sehingga siswa itu bertanya apa lagi itu bereaksi, apa itu hasil reaksi. Padahal ternyata sama aja artinya, bereaksi sama dengan reaktan. Makanya berdasarkan pengalaman, jadi saya kasih memang istilah ini berpasangan dia ini ya, lawannya ini juga berpasangan, ini juga berpasangan. Kalau di sebelum panah dengan setelah panah istilah ini yang buat saja ya, tidak ada di soal begini ya. Berdasarkan pengalaman tidak perlu disebutkan sebelum panah di soal dan setelah panah. Ketika kita mendapatkan soal-soal terutama di soal-soal stoikiometri atau di asam basa ataupun bab-bab setelahnya lagi ya, bahkan sampai kelas 3 ya. Jadi ini istilah yang perlu diketahui dulu ya, bagian-bagiannya. Nah, kemudian saya sudah jelaskan yang istilah-istilah yang mana koefisien, yang mana koefisien dan yang mana indeks ya. Jadi koefisien itu dia di sini ya, koefisien. Nah, di sini tadi penyetaraannya begini. 4 di sini koefisien 1 ya, di sini koefisiennya 2 ya. Jadi begitu yang di atas ya. Nah, ini koefisien 4, 1 dengan 2. Sedangkan ini yang di bawah ini kecil, angka indeks ya. Nah, sebenarnya di sini Na, coba perhatikan Na. Ya, coba lihat perhatikan perkataan saya, coba perhatikan Na. 4 Na, sebenarnya di sini ada 1 ya. Sebenarnya di sini ada 1, cuma tidak ditulis ya. Sekali lagi kalau 1 tidak dituliskan. Jadi di samping
kanan dari setiap unsur itu selalu ada angka indeks, selalu sebenarnya ada angka indeksnya. Satu di sini, di sini juga ada satu di sini. Sebenarnya begitu, cuma sekali lagi kalau satu tidak ditulis. Begitupun juga dalam matematika ya, dari suatu variabel. Sama juga di sini, angka koefisien selalu sebenarnya di sini ada satu, cuma tidak ditulis juga ya. Karena satu ya, cukup variabelnya saja yang menandakan bahwa dia cuma satu. Ya, kecuali dia lebih dari satu maka dituliskan angkanya, angka latinnya ya. Oke. Jadi sekali lagi kita pegang prinsip jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Kemudian dalam menyatakan persamaan reaksi yang diubah hanyalah angka koefisien bukan angka indeks. Nah, di sini saya jelaskan lebih dalam. Nah, di sini saya tulis ya. Saya tulis ulang lagi. Misalnya di sini 4Na wujud padat tambah O2 gas menghasilkan natrium oksida ya. Nah, prinsip pertama kita kembali lagi ke prinsip pertama. Jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Nah, apa maksudnya? Jadi ceritanya begini. Jadi ini sebelum reaksi atau sebelum panah, ini harus jumlah atomnya sama jumlahnya yang di sini dengan yang di kanan. Tapi dia dalam bentuk yang berbeda ya, dalam bentuk yang berbeda. Misalnya ini kan Na di sini di sebelum, ini sebelumnya ini Na dengan O berpisah ya, dipisahkan oleh tanda tambah. Nah, setelah dia bereaksi akan dia berikatan, istilahnya berikatan, atau dia sudah mendekat atau dia sudah menyatu ya, menyatu dalam satu senyawa ini ya. Yang tadinya dia berpisah, tapi jumlahnya harus sama. Harus setara. Kalau misalnya di sini Na 4 di sebelum panah, di sini Na juga harus sama dengan 4. Jika di sini oksigen, di sini misalnya nanti 5, maka di sini O juga harus 5. Itu maksudnya setara ya. Harus sama jumlah atom di kiri. Harus sama jumlah atom yang di kiri dengan jumlah atom yang di kanan. Nah, di sini coba saya buktikan dulu ya. Kita buktikan apakah ini reaksi sudah setara atau belum. Itu dikatakan, jadi persamaan reaksi dikatakan persamaan reaksi kalau dia setara. Kalau dia tidak setara berarti itu persamaan reaksinya salah ya. Nah, coba kita buktikan dulu ya. Nah, misalnya kita buktikan nih ya. Misalnya di sini ada hanya unsur Na dengan O ya, Na dengan O. Sini juga Na dengan O. Nah, cara menghitungnya itu adalah saya tulis di bawah dulu ya. Nah, cara menghitungnya itu unsurnya misalnya ya, kita hitung dulu unsur yang ada di sini. Zat yang pertama. Jadi cara menghitung itu adalah koefisien dikali indeks. Ini rumusnya. Koefisien dikali indeks. Misal saya kasih contoh ya. Nah, pertama karena di sini kan coba kita lihat dulu persamaan reaksinya hanya ada 4 unsur ya. Hanya ada 2 unsur. Unsur Na dengan O. Cuma Na dengan O. Jadi saya tulis Na saja dengan O. Na saja dengan O ya. Jadi kita mau buktikan apakah ini persamaan reaksi sudah setara atau belum. Karena persamaan reaksi harus setara ya. Nah, caranya kita hitung masing-masing dulu. Rumusnya itu koefisien dikali angka indeks ya. Nah, sekarang Na. Kita hitung unsur pertama Na. Na coba lihat di sini ada Na ya, ada 1 Na. Di zat pertama ada Na. Nah, kita lihat, maka hitungi. Koefisien dikali indeks, koefisiennya 4. Koefisiennya 4 dikali indeks, indeksnya di sini 1. Tapi tidak ditulis. Jadi 4 kali 1. Nah, jadi 4 kali 1 ya. Kemudian ditambah. Apakah ada lagi Na di sini? Tidak ada ya. Di sini yang di kedua hanya ada O. Jadi cukup sudah selesai. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4 ya. Jadi ada 4 atom di sebelum panah Na. Nah, kemudian kita hitung O. Nah,
Kita hitung dulu O di sini di zat 1 adakah O di sini? Tidak ada ya. Di zat pertama cuma ada Na. Nah, kita lanjut lagi di zat kedua di sini. Di zat kedua. Zat kedua yang di sini. Nah, koefisien dikali indeks, koefisiennya 1 ya. 1 karena tidak ditulis jadi tidak usah ditulis ya. 1 kali angka indeks berapa? 2. Jadi 1 kali 2. Nah, jadi di kiri apa? Di sebelum panah oksigen 2 atom. 2 atom ya. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian jadi dalam sebelum panah ini atau sebelum reaksi ada Na 4 atom, O 2 atom. Nah, kita hitung juga di sini. Di setelah panah lagi, setelah panah ya. Nah, kita lihat di sini Na karena cuma satu zat saja ya, satu macam zat saja, jadi aman ya. Beda tadi di sebelum panah ada 2 zat ya. Nah, di sini berarti Na dia angka indeks, ingat rumusnya koefisien dikali indeks. Nah, 2 koefisiennya dikali indeks 2 kali 2 berarti 2 kali 2 sama dengan karena tidak ada lagi di sini jadi tidak ada ya, tidak ada lagi. 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 4 atom. Jadi Na setara karena sama-sama 4 atom. Jadi sudah benar ini ya. Usus Na ya. Kita buktikan lagi satu lagi ya, O lagi supaya dipastikan betul-betul benar ini persamaan reaksi atau tidak ya. Kemudian O ini ada 2 koefisiennya ya, 2 koefisien dikali indeks. 1 di sini ya, cuma dari tulis. Sekali lagi kalau 1 dari tulis ya. 21. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 atom. Nah, jadi karena sama 4 O di sini 2 atom, O di sini 2 atom, Na juga begitu, maka persamaan reaksi ini sudah setara. Persamaan reaksi di atas sudah setara. Sudah setara ya. Jadi begitulah cara membuktikan bagaimana menyetarakan persamaan reaksi ya. Nah, coba kita masuk lagi satu reaksi lagi ya. Ya, selanjutnya soal berikutnya masih sama, bagaimana kita membuktikan apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Jadi itu dulu ya. Jadi sebelum kita bagaimana cara menyetarakan, kita harus bisa dulu membuktikan bagaimana membuktikan bahwa ini persamaan reaksi benar atau tidak, supaya nanti kita bisa menguji apa yang kita sudah kerjakan, apakah pekerjaan kita ini atau cara mengerjakan atau cara menyetarakan persamaan reaksi ini sudah benar yang kita lakukan atau tidak ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu bagaimana sih itu persamaan reaksi yang benar. Nah, makanya di sini tadi saya jelaskan jumlah atom, tetap pegang ini prinsip, jumlah atom sebelum reaksi atau sebelum panas sama dengan jumlah atom setelah reaksi ya. Nah, kemudian nanti ini prinsip kedua, ketika nanti kita prinsip kedua ini nanti kita bahas di cara menyetarakan ya. Oke, tadi sudah ya di yang lebih sederhana, persamaan reaksi yang sederhana. Nah, coba kita soal berikutnya supaya lebih paham. Jadi saya ulang saja lagi ya. Nah, ada persamaan reaksi ya, saya tampilkan lagi di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Coba perhatikan. Di sini ada 4 zat ya, ada 4 senyawa atau 4 zat, 4 jenis zat. Di sini kita mau membuktikan apakah ini persamaan reaksi sudah setara atau belum. Ya, apakah ini sudah setara atau belum. Jadi anggaplah ini kita sudah mengerjakan, inilah hasilnya. Sekarang kita tinggal buktikan apakah ini betul atau salah ya. Jadi zat pertama koefisiennya 1 ya, 1 koefisiennya tidak ditulis. Zat kedua atau senyawa kedua 3 koefisiennya. Senyawa ketiga 1 koefisiennya, senyawa keempat 3 koefisiennya ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu berapa unsur di kiri dan di kanan ya. Di kiri itu ada unsur Fe, O, H, S. Ya, O juga ya. Jadi sama ya, O yang di sini sama yang O yang di sini ya. Jadi hanya ada unsur Fe, O, H, dan S. Ada 4 unsur. Ya.
Kalau 4 unsur di sebelah kiri, pasti juga ada 4 unsur di sebelah kanan. Tidak mungkin tidak ya. Tidak mungkin. Karena itu sekali lagi, persamaan reaksi harus setara. Jika ada unsur lain di kiri, lain unsur di kanan, itu tidak mungkin. Itu pasti persamaan reaksinya salah. Ya, itu aneh ya. Tidak mungkin terjadi di alam semesta ini begitu ya. Tidak mungkin terjadi. Jadi pasti unsur apa yang di kiri itu tonji juga di unsur yang di kanan ya. Cuma dia berbeda-beda ya. Beda-beda bentuknya. Ada bentuk begini, bentuk pertama, bentuk zat kedua, bentuk zat ketiga, bentuk zat keempat ya, senyawa yang keempat. Oke. Di sama juga pasti yang apa setelah panah juga pasti ada 4 unsur juga. Ada Fe, ada O dan ada H dan ada S ya. Kita buktikan. Kita buka pertama dulu Fe ya. Fe. Saya hapus dulu yang coret-coret tadi. Nah, ingat bagaimana cara menghitung jumlah atom? Bagaimana cara menghitung jumlah atom? Koefisien kali angka indeks. Nah, kita lihat Fe dulu di senyawa 1 atau zat pertama. Ada Fe ya? Ya, ada Fe. Di sini koefisiennya kali indeks. Koefisiennya 1. Indeksnya 2. Jadi 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Kemudian kita lihat di zat kedua, adakah Fe? Tidak ada ya, hanya HSO. Kemudian masih ada lagi? Tidak ada Mi ya. Sampai di sini batasnya untuk sebelum panah. Jadi sebelum panah dulu dihitung. Jadi di sebelah, jadi Fe di sebelum panah itu 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Ada 2 atom ya sebelah kiri. Di sebelah ya, sebelah kiri atau sebelum panah sama ya. Kemudian di unsur O, kita itu lagi unsur O. Nah, kita lihat lagi unsur O. Nah, unsur O. Adakah di zat pertama? Ada ya, ada O. Ada O di sini ya. Ya, coba kita perhatikan di sini yang koefisiennya 1, zat pertama 1, jadi 1 dikali 3. Berarti 1 kali 3. Nah, kemudian adakah di zat kedua? Ada juga O di sini. Ada ya, ini ada ya. Jadi harus tambah, ikuti tambah, jadi tambah. Tambah ya, tambah. Berapa tambahnya? Koefisien dikali indeks 3 kali 4 tambah 3 kali 4. Jadi berapa itu? 1 kali 3, 3. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3 ada 15 atom. Ya, saya harap tambah-tambah juga bisa Mia. Jangan sampai tidak bisa juga tambah-tambah atau kali-kali ya, harus bisa. Ya, jadi tidak usah saya jelaskan kenapa bisa 1 kali 3, 3 tambah 3 kali 4 sama dengan 15 ya. Ya, tidak usah saya jelaskan begitu ya. Karena ini pelajaran SD ya, SMP. Oke, selanjutnya saya lagi unsur berikutnya unsur H. Unsur H. Adakah di senyawa 1? Tidak ada ya. Nah, kemudian di senyawa 2 ada? Ada. Di sini langsung saja 3 koefisiennya kali indeksnya 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 atom. Kemudian S. S tidak ada di senyawa 1. Nah, terlalu kotor ya. Sapu saja lagi. S tidak ada di senyawa 1. Kemudian di senyawa 2 ada ya. Koefisiennya 3. 3 dikali angka indeksnya berapa? Sapu sini. 3 dikali angka indeksnya berapa? 1 di sini ya. Sekali lagi kalau tidak ditulis berarti pasti ada angka indeksnya 1 di situ ya. Jadi 3 kali 1 ya. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3 atom. Nah, sekarang kita buktikan di sebelah kanan lagi setelah panah atau di hasil reaksi. Fe lagi. Di sini saya langsung saja ya karena sudah paham mungkin ya. Nah, koefisiennya 1. 1 kali 2 berarti 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Sama ya. Jadi Fe sudah benar. Sudah benar. Sekarang O lagi. O di sini ada di senyawa 3. Ini kan senyawa 1, 2, 3, 4 ya. Adakah di senyawa 3? Ada O ya di sini ya. Nah, coba kita di sini harus perhatikan begini ya. Ini dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, kalau begini, ini kan 1 sini koefisiennya. Kita kali dulu ini O di sini. Sini kan ini 4. 4 dikali 3 dulu karena dia ada lagi angka indeks di luar kurungnya ya. Jadi ini O berada di dalam kurung, ada 4 di dalam kurung, kemudian di luar kurung ada lagi 3 angka indeksnya. Jadi harus dikali 4 kali 3. Jadi totalnya ini indeksnya adalah 12. Karena 4, ingat dia dikali, bukan ditambah. 4 kali 3, 12. Nah, karena 1 koefisiennya, jadi 1 kali 12.
1 kali 12 sama dengan ya, jadi sini 1 kali 12 ya. Nah, terus kalau misalnya kenapa bisa di sini harus dikali? Kenapa bisa dikali di sini? Nah, begini sebenarnya ya. Enggak apa-apa saya uraikan. Jadi ini sebenarnya kan ini Fe2 dalam kurung SO4 3 kali. Ini sebenarnya kalau mau kita tulis panjangi begini sebenarnya Fe SO4 SO4 SO4. Cuma kalau begini tuh panjang sekali jadi harus ditulis begini. Nah, itu beda berapa O-nya? 4 tambah 4 tambah 4 pasti 12 kan? Ada 12 atom kan? Jadi ini hanyalah penulisan singkatan saja supaya lebih efektif, efisien daripada kita tulis seperti ini panjang sekali ya. Panjang sekali. Jadi sebenarnya itu SO4 dalam kurung 3 berarti SO4-nya 3 ya. Disingkat jadi kasih dalam kurung ya. Begitu memang penulisan efektif ya. Dalam biasa dipakai di matematika juga seperti begini. Jika ada variabel ya, jika ada variabel. Ini juga Fe ya. Ditulis 2 indeksnya supaya digabung saja ini supaya penulisan efektif. Begitulah dalam ilmu pengetahuan ya. Begitu di sini saya mau sampaikan kenapa bisa di sini 12 ya. Kenapa dikali jadi 4 kali 3 karena 4 kali 3 ini jadi 12 ya. Jadi sekali lagi kalau begini kali saja dulu. Kalau misalnya angka indeksnya double ya seperti ini tadi. Tadi di sini 12 ya. Oke. Nah, kemudian karena ada di sini O lagi di keempat, jadi 3 kali 1 ya. Langsung saja ya, jadi 3 kali 1 tambah 3 kali 1. Karena koefisiennya 3, indeksnya 1, jadi sama dengan 15 atom juga. Sama ya? Sama. Oke, kemudian H. H di sini di 3 tidak ada. Di senyawa 3 tidak ada, di senyawa 4 ada. 3 kali 2 ya, koefisiennya 3, indeksnya 2. Berarti 6 atom. Saya cepat-cepat saja ya karena saya rasa sudah paham nih. Mudah-mudahan saja ya. Kemudian S di senyawa 3 ada ya, ada di sini. Dia dalam kurung. Dia di dalam kurung indeksnya 1. Di sini cuma tidak ditulis ya, sekali lagi tidak ditulis kalau 1 tidak ditulis. Koefisien indeks kalau 1 tidak ditulis ya. Nah, atau kalau tidak angkanya pasti 1 di situ ya. Sekali lagi. Kalau di luar kurung 3, jadi 1 kali 3 dulu. Jadi S indeksnya totalnya 3 ya, karena di dalam 1 di luar kurungnya 3 dikali 3 1 kali 3. Kemudian koefisiennya 1. Dia berada pada koefisien 1 di senyawa 3. Berarti 1 kali 3 juga. 1 kali 3 sama dengan 3 atom. Jadi terbukti benar ya? Nah, benar. Jadi sama. Jadi prinsip pertama sekali lagi, jika persamaan reaksi itu memang dikatakan persamaan reaksi atau persamaan reaksi yang benar adalah jumlah atom di sebelah kiri sebelum panah atau sebelum reaksi sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Harus setara. Ini namanya persamaan reaksi yang benar. Sudah benar. Karena sudah setara. Oke, jadi begitulah cara membuktikan bagaimana persamaan reaksi yang benar dan persamaan reaksi yang tidak benar. Nah, sekarang part selanjutnya kita akan bahas, karena terlalu panjang videonya, kita bahas di part selanjutnya, kita bahas bagaimana cara menyetarakannya. Nah, kalau Anda sudah tahu cara menyetarakannya, Anda aplikasikan, kemudian buktikan apakah cara kerja Anda sudah benar atau tidak dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai di menit ini. Semoga mendapatkan manfaat. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau jika ada yang masih bingung, mohon maaf atas kekurangan. Dikritik juga di komen bisa. Silakan di like jika suka, share ke teman-temannya yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.